Nah, di waktu itu setelah itu saya pulang lah ke kampung halaman gitu. Terus tahun ke tahun lah intinya saya sering merasakan kayak gitu ya kejanggalan itu. Terus pada tahun 2017 itu posisi saya udah menikah gitu. Nah, di situ saya tuh ya, jadi sering melihat keanehan gitu. Oh, ibaratnya kayak saya rumah tangga gitu kan. Kayak lihat orang rumah tangga juga gitu kan. Apa yang dia sebab bisa sedang bercerai, apa bertengkar berkelanjutan gitu kan. Ternyata setelah saya sadari itu di lingkungan dia itu, saya mainkan ketemuan gitu ya. Di lingkungan dia itu ada makhluk gitu sebenarnya yang bisa bikin orang rumah tangga itu bercerai. Wujudnya seperti apa, Bang? Wujudnya sih seperti hewan, cuman dia bertanduk, tapi berdiri gitu. Oke, teman-teman musafir, malam kali ini kami berada di Kota Kuningan dan di depan kalian sudah ada Bang Metal. Siapa Bang Metal? Kita bincang-bincang dulu. Assalamualaikum Bang Metal. Waalaikumsalam. Bang Metal ini asli Kuningan, Bang. Asli ya Wah, kuningan. asli Kuningan. Nah, beliau ini mempunyai kisah yang cukup unik di mana pada tahun 2011, 2012 ya, Bang, Ya, menjadi seorang musafir. ya. Nah, bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di kisah musafir. Dulu itu sekitaran tahun 2012. Saya pernah gimana ya? Pernah ada pengalaman buruk lah awalnya gitu. Jadi akhirnya saya itu cari-cari ke sana ke sini gitu, mencari seorang yang bisa nenangin pikiran saya gitu kan. Akhirnya jadilah saya seperti musafir gitu, mencari jati diri lah gitu kan. Kita cari jati diri ke satu tempat sama tempat yang lain gitu kan. Nah, terus saya bertemulah dengan orang yang ngasih arahan ke saya gitu kan. Dari awalnya itu ngasih arahan ke saya untuk membuat jiwa saya jadi tenang gitu. Ya, itulah saya mulai, terus langsung saya ngikutilah arahan dia gitu di awalnya. Nah, diikuti arahan dia, saya itu seperti berjalan udah ada yang mengarahkan gitu, Bang, maksudnya. Udah ada yang nuntun. Oh, udah ada yang nuntut. Nah, satu tempat, terus di tempat ini kita pindah lagi ke tempat yang satunya gitu kan. Itu awalnya di Nah, mana? itu awalnya kita di Kuningan. Di Kuningan itu pertama saya pergi-pergian gitu di Kuningan. Terus saya ke daerah Jakarta, diarahkan ke daerah Jakarta lah. Itu di Ke, Kuningan berapa hari di situ? di Kuningan saya 2 hari, Wah, 2 hari 2 malam di Kuningan. 2 malam terus besok siangnya, pokoknya 2 hari lah, 2 hari. hmm, Terus saya diarahkan mengikuti kaki saya itu ke Jakarta itu. di Jakarta. Di Jakarta itu juga saya ada 3 minggu lah di Di Jakarta. Jakarta lama. 3 minggu. Di mana itu Bang Jakarta? Di Jakarta itu Jatinegara, daerah Jatinegara. Jatinegara. Saya diarahkan ke situlah, daerah Jatinegara. Oh, ceritanya. Terus 3 minggu itu kita merasa dituntun lagi. Nah, pindahlah kita ke Serang gitu kan ya, Serang. Terus pindah kita ke Serang, Banten itu. Terus di Serang, Banten juga ada kali berapa hari gitulah, 5 harian. Terus kita balik lagi ke kota Tangerang. Nah, disitulah mulai mulai ada kayak gimana gitu, kayak mungkin bisa dikatakan lebih ada kelebihan yang lah gitu, nggak masuk akal gitu kan. Itulah mulai terjadi gitu, saya sering lihat sesuatu yang bakalan terjadi gitu. Maksud ini ceritanya dulu itu, sebelum, ya intinya saya itu orangnya labil lah, labil, terus orangnya pemarah, terus sering-sering menyalahkan orang lain gitu kan, kadang-kadang lebih pengen menang sendiri lah. Di situ Jiwa kita muda ya Bang ya. jiwa muda ya, jadi kita nggak pernah mikir apa dampaknya, apa itu Hmm, kejadiannya entar kayak gimana gitu, nggak pernah kita mikir gitu. hmm. Nah, di situ
teruslah kita selalu begitu, mungkin lama lah, agak lama gitu terjadinya itu. Terus lama kelamaan itu merasa kita dirugikan, Hmm. merugikan diri sendiri lah Ya, gitu. ya. Terus di situ ada ada pikiran dalam hati gitu, pengen mencari ibaratnya untuk merubah diri kita gitu. Membenahi ya, Pak, ya? Membenahi lah intinya, lebih itu membenahi. Nah di situ kita di Kuningan itu ketemulah gitu sama orang gitu, sama orang tua lah, orang Boleh tua. dibilang guru spiritual lah ya. Orang tua gitu. Itu dia menyalahkan saya, karena intinya semua kesalahan kamu katanya gitu. Hmm. Nah di situ mulailah, di situ saya berinteraksi sama dia gitu, lama tuh selama 3 hari, 3 hari gitu. Terus ngobrol, nyeritain pengalaman saya gitu kan, kekurangan saya dikasih tahu sama dia. Terus dia ngasih arahan lah ke saya, wejangan, saya wejangan. Terus dia itu ngasih sesuatu yang lah, suruh saya itu ngejalaninnya itu kayak macam mantra gitu kan, Oh, gitu ya. doa. Doa gitu, terus saya jalanin lah doa itu gitu. Tapi sebenarnya dalam hati kita nggak yakin awalnya gitu kan, nggak yakin karena ya itu masih namanya juga orang, anak muda labil lah gitu. Terus itulah langsung kita ngikutilah arahan dia gitu, diarahin ke suruh begini begitu, banyak lah pokoknya intinya yang dia arahin gitu, ke arah-arah kebaikan lah gitu, yang biar saya berubah menjadi lebih baik mungkin gitu. Nah terus itulah mulai berjalan saya ke jalannya pikiran saya sama kaki saya melangkah gitu. Itulah mulai kita mencari jati diri. Nah, kita berjalan ya dari Kuningan kita gitu kan, kita mengikuti arahan diri kita ke kota Jakarta di Jatinegara gitu. Itu selama 2 minggu 3 minggu lah. Jatinegara itu. Iya di Jatinegara 3 mingguan gitu. Di situ terus kita apa ya, intinya sih lebih ke kita ya namanya anak muda lah gitu, dia kira percaya nggak percaya gitu. Terus pada akhirnya saya jalani terus gitu kan, saya jalani ternyata benar gitu, yang dia suruh itu bakalan membenahi saya gitu. Nah itu saya mulai sadar lah, saya lakukan ini, berdoa anu Ibadah. ibadah lah gitu, saya jalani supaya saya berubah menjadi lebih baik gitu kan akhirnya. Nah mulai di situ mulai kerasa bahwa ada sesuatu yang menurut saya agak aneh gitu kan. Tiap saya bayangin sesuatu, kadang-kadang itu gimana ya, kok ada gambaran kenyataan gitu kan. Itu mulai di situ, gambaran kenyataan itu kita nggak percaya sih, sebenarnya nggak percaya. Terus kita di situ selama 3 minggu, terus kita pindah lagi dari 3 minggu itu di situ. Pokoknya udah kayak disuruh pindah-pindah gitu kan. Makanya saya pindah lagi ke daerah Serang, Banten gitu kan. Di situ nggak cari guru, nggak apa, enggak gitu. Cuman suruh ke situ lah pokoknya. Di situ selama 3 hari itu, di situ juga terus jalanin yang dia suruh itu kan gitu. Jadi situ tambah menyadarkan saya. Jadi lebih ke apa ya, yang saya lihat tuh kok bisa gitu, saya ini bakalan terjadi gitu kan, ini bakalan terjadi gitu. Nah pulang lagi lah saya, balik lagi ke Tangerang gitu, karena di situ udah nggak ada kenyamanan gitu, saya udah kita harus pergi lagi gitu kan. Nah terus di di Banten kan kita ke Tangerang, terus di Tangerang kita lama tuh di Tangerang, kita jalanin lah Tangerang itu. Terus saya mulai ngerasa benah benahi lah gitu kan, mulai berubah lah, stabilan saya mulai pulih kembali gitu kan.
ternyata saya sadar bahwa yang dia arahkan itu benar. Nah, Itu berarti berapa tahun, Bang? saya perjalanan itu, Iya, perjalanan dari mulai yang dia arahkan itu selama sebenarnya sih nggak lama sih, 3 bulan 4 bulanan lah, 3 bulan, dari 4 perjalanan itu bulanan. ya, Cuma dalam prosesnya. prosesnya itu ya, 4 bulanan, 4 bulan, ya 4 bulan lah 4 pokoknya, 4 bulan. bulanan. Nah 4 bulan itu juga udah kayak berat, kayak berat Banget gitu. tuh. Karena kita tuh sering sering lebih ke gimana ya, Gak pokoknya yakin ya? bukan gak yakin sih, lebih Gimana? ke banyak melihat melihat gitu intinya lah, ke Melihat apa? keharusan yang tidak gitu, Oh, melihat tidak yang seharusnya kita tidak lihat gitu. gitu. Jadi yang gak mesti kita lihat tuh mungkin malah mulai mulai membayangi saya lah gitu kan. Nah di situ tuh kok bisa gini gitu, saya pikir apa ini gara-gara kok bisa ke sini kan gitu lah. Nah, tadi kan di belakang Bang Metal bercerita bahwasanya pernah melihat sosok gaib yang mengganggu Heeh, rumah tangga, yang mengganggu kenapa kita bisa apa nggak bisa apa bisa nggak betah di rumah. heeh. Nah, itu bisa dibagikan ke teman-teman musafir, Bang. Itu kejadian di tahun berapa gitu? Nah di waktu itu setelah itu saya pulang lah ke kampung halaman. Tuh setahun ke tahun lah intinya saya sering merasakan kayak gitu ya kejanggalan itu. Terus pada tahun 2017 itu posisi saya udah menikah. Tuh. Nah di situ saya tuh ya, jadi sering melihat keanehan gitu. Oh ibaratnya kayak saya rumah tangga gitu kan, kayak lihat orang rumah tangga juga gitu kan, apa yang dia sebab bisa sedang bercerai apa bertengkar berkelanjutan gitu kan. Ternyata setelah saya sadari itu di lingkungan dia itu, saya mainkan ketemuan gitu ya, di lingkungan dia itu ada makhluk gitu sebenarnya yang bisa bikin orang rumah tangga itu bercerai. Wujudnya seperti apa, Bang? Wujudnya sih seperti hewan, cuman dia bertanduk, tapi berdiri gitu. Nah itu dia berpasangan berdua. Dia itu yang saya lihat sebelum dia menghancurkan satu keluarga itu dia nggak pergi, Bang. Jadi dia jadi visi misi dia untuk menghancurkan rumah Pokoknya untuk tangga gitu. menghancurkan keluarga itu. Tapi posisinya ya di rumah itu terus. Itu yang saya lihat tuh. Dia nggak pergi-pergi pokoknya. Saya perhatiin gitu. Nggak pergi-pergi. Nah pada akhirnya kan di situ aneh gitu kan maksudnya. Setelah berkelanjutan lah akhirnya si rumah tangga itu berakhir gitu Mas. Terus dia Rumah pergi tangga. lagi. Makhluk itu pergi Jadi lagi, pindah rumah lagi jadi temennya Bang Metal sampai cerainya gitu baru sampai ya pergi sampai gitu. cerai. Makhluk itu pergi dia. Terus pindah lagi ke sebelahnya gitu. Ke inilah ke orang yang lain gitu yang baru lagi gitu. Nah, tapi tetap makhluk itu tetap berdua. Sepasang gitu ya. Sepasang iya. Perjalanan tuh tahun 2017 keanehan lah lihat keanehan. Terus berlarut gitu. Hmm. Makanya kita kan jadi bisa gimana ya, kita kan juga udah berumah tangga nih, akhirnya Iya, kan di situ kita punya keseimbangan buat menjaga kita punya kan gitu ya. ada Sebenarnya dia clue-nya ya, ada dia clue. juga berkeliaran di dekat-dekat kita semua, yang pokoknya yang berumah tangga itu dikelilingi itu. Itu memang asli Itu jin, apakah kiriman orang gitu gimana tuh Bang? sebenarnya sih kalau saya kan juga nggak tahu jin apa gitu kan, cuman kan yang jelas itu makhluknya itu berdiri Hah? tapi bertanduk, itu bertanduk, dia itu nggak gebuk, nggak Nggak nyakar mukul, ibaratnya, enggak, dia enggak, pokoknya dia hanya berkeliaran di situ. berarti bisa dibilang iblis ya. Ya mungkin sih bisa ya ada. Cuman anehnya itu dia tuh nggak pernah masuk rumah aslinya, nggak pernah masuk rumah, dia tuh hanya berkeliaran di sekelilingnya rumah Di kampung gitu. yang dia incar ya, Oh, di rumah yang dia yang dia incar. incar, yang dia incar. Dia baru pindah kalau si ini udah nggak kuat. Si incarannya itu udah cerai gitu. Gitu. Tapi dia nggak bisa diusir. Oh, Meskipun ibaratnya kayak ada ya, ibaratnya orang yang ke orang pintar gitu sebenarnya. Dia iya. nggak ini, nggak bisa. Dia itu mungkin pergi tapi balik lagi. Hmm, Gitu, balik lagi. Karena emang mungkin lebih ke tugasnya mungkin kayaknya sih. Mungkin ya, mungkin emang iya iya. udah kebiasaan dia atau gimana gitu. Itu juga aneh di situ lah itu terjadi.
Nah terus dari situ saya punya pelajaran lah buat hati-hati gitu kan, meskipun kadang ke sekeliling saya juga mungkin lah goda gitu ke saya, tapi saya hati-hati lah gitu karena udah tahu oh berarti yang dia incar ini gitu. Dari situ saya punya hati-hatian yang lebih, akhirnya setiap ya juga rumah tangga namanya kan ada masalah Iya, pasti, iya. akhirnya kita kalau ada yang mau masuk ke masalah berat kita menghindar, berdiam diri gitu. Nah terus kita beres lah udah masalah itu gitu kan, kita bisa mengantisipasi kita sendirilah. Mhm. Tapi orang lain saya nggak bisa, malah nggak bisa masih dikasih tahu juga, itu orang yang saya tahu ada di sekeliling dia itu nggak percaya gitu, nggak percaya yang dia Padahal udah Bang Metal udah ngasih tahu. udah ngasih tahu ke dia, ke orang itulah, teman itu, hati-hati ini kamu lagi di kelilingnya Incar. itu gitu kan Heeh. ya. Cuman dia kan nggak percaya, dia itu belum ada masalah awalnya itu dia itu. Nah, terjadilah masalah itu. Nah setelahnya dia bisa gitu kan, baru dia sadar omongan saya gitu kan, Hmm. omongan saya sadar dulu kalau saya ngikutin omongan kamu gini-gini kan gitu, hati-hati itu, ternyata tapi kan udah terlambat gitu. Iya, penyesalan di belakang ya, Bang. Padahal padahal sih kalau kalau disadari, saya hitung waktunya itu dari mulai dia masuk ke ranah yang dia incar itu jauh waktunya, itu sekitaran 2 tahun, nggak sedikit waktunya itu. Makanya kayak kita yang mungkin masih dikasih ini nih, kasih pasangan, pasangan yang masih mengerti kita, Heeh. itu dia itu sebenarnya bahkan ada yang 4 tahun kayak, pokoknya dia nggak Oh. pergi-pergi selagi rumah tangga itu belum dia gitu kalau gitu. Nah, itu untuk menanggulanginya seperti apa, Bang? Sebenarnya sih yang saya alami sih caranya itu cuma satu sih, jadi kita itu kalau udah melihat masalah itu membulat, membesar, kalau kita yang udah tahu masalah itu membesar kan pasti meledakkan gitu, jadi kita itu lebih ke menurunkan gitu, menurunkan. Kalau menghindar sih mungkin nggak bisa ya, nggak bisa, tapi kita menurunkan supaya tidak terjadi ledakan itu, lebih jelasnya sih ke situ. Kalau doa sih pasti harus doa, biarlah yang nyiptain kita. Cuman kan kalau kitanya kesadarannya juga nggak ada, pada akhirnya kan kita membiarkan itu terjadi dan akhirnya meledak juga tetap. Jadi meskipun kita rajin ibadah itu pada akhirnya tetap kuat. Nah kita ibadah itu bukan buat diri kita, masalahnya kan itu di luar pribadi ibadah kita kan. Iya. Kita kan perorangan kalau ibadah, nggak berdua kan gitu. Iya. Kita kan buat pribadi kita sendiri. Itu kewajiban namanya kan. Iya. Itulah gitu. Nah, kalau itu bisanya ada misalkan si suami nggak betah di rumah, terus istri nggak betah di rumah, itu makhluknya apa, Bang? Nah itu beda lagi, Beda beda lagi. lagi. Yang saya rasain tuh kalau suami yang nggak betah di rumah, atau dia itu gimana ya, kayak kayak lebih jelasnya sih gimana, nggak betah di rumah lah ya, intinya sih nggak betah di rumah. Dia lebih ke apa ya, lebih ke makhluknya itu di dalam rumah dia sebenarnya, beda lagi itu, beda lagi. Dia itu yang menghuni dalam rumah, area rumah lah, area dalam rumah, yang membuat kayak ibadah kita juga malah mengkalai gitu kan. Dia lupa kadang, membiarkan, biarin lah di akhirnya lupa 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 akhirnya, itu beda Oh, lagi makhluknya itu, makhluknya beda lagi. beda lagi. Yang menganggap gampang ibadah gitu ya, Itu meninggalkan dia ibadah di gitu. dalam rumah, dia masuk rumah lah ke dalam kan, seperti gimana ya, mengikuti aktivitas kita lah kayak di dalam rumah itu. Oh. Makanya banyak orang yang udah berumah tangga, dia dikasih kelancaran misalnya rezeki, tapi dia kadang lupa ibadah, itu di dalam rumah, dalam rumah itu kita kita lari, kita duduk, ikut duduk gitu. Makanya di saat kita mau ibadah itu, kita itu kayak dihalangi gitu. Tapi kalau ngelihat ke kegiatan yang lain dia ngikut ya, kayak makan ngikut terus, tapi untuk ibadah dia itu nggak ngikut karena dia menyuruh kita itu jangan ke situ. Oh, berarti semua aktivitas yang kita lakukan dia ikuti Dia kecuali ikuti ya. dalam hal ibadah. Gitu. Makanya kita menjadi dibiarkan lantar,
akhirnya kan kita lupa terbiasa lah kita jadi Iya. enggak. Oke, cukup menarik teman-teman musafir. Ternyata Bang Metal ini berawal jadi musafir dan mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah ya Bang ya. Iya sih. Nah, Itu aja. ada pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman musafir di rumah? Ada pesan-pesan ya buat di rumah ya, teman-teman di rumah gitu. Misalnya kita belum berumah tangga gitu. Ibaratnya kita itu lebih ke gimana ya? Lebih lebih ke Jadi sabar. ini misalkan buat teman-teman musafir, budget misalnya Mm. buat yang belum nikah, jangan sama sekali. Heeh. Balik ke Heeh. besok lagi. 3, 2, 1. Ya buat teman-teman musafir yang dari rumah semua gitu. Pesan-pesannya sih buat sebelum orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, ya itu diambil baiknya lah. Itu bisa saya gitu. Jadi buat menghindari hal yang negatif itu buat teman-teman lah itu. Nah, gitu ya. Oke, berarti Bang Metal ini memberi kisi-kisi atau clue-clue ya Ya, tentang penyebab-penyebab masalah rumah tangga iya, ya Bang. biar Oke, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kami Kisah Musafir Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.